26. Tanya jawab seputar manasik haji dan umroh bagian 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Lentera Hati Official. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud melontar jamroh? Melontar jamroh adalah melontar marma atau tempat melontar dengan batu kerikil pada hari Nahar dan hari Tasyrik. Kedua, di mana letak jamroh ula, wusta, dan aqobah? Jamroh ula atau pertama adalah jamroh yang terletak dekat dari arah haratul lisan. Jamroh wusta, jamroh yang kedua yang terletak di tengah-tengah antara jamroh ula dan jamroh aqobah. Jamroh aqobah jamroh yang terletak di perbatasan antara Mina dan Makkah. Ketiga, kapan waktu melontar jamroh? Teman-teman, waktu melontar jamroh adalah sebagai berikut. Yang pertama, melontar jamroh aqobah pada hari Nahar, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah sebagai berikut keterangannya. 1. Waktu afdol atau utama, yaitu setelah terbit matahari hari Nahar, dan untuk menjaga keselamatan bagi jamaah agar menghindari waktu asdaliyah karena waktu tersebut beresiko atau berbahaya. Yang kedua, waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar di sini siang hari sampai terbenam matahari atau ghurub. Yang ketiga, waktu jawas. Waktu jawas ini setelah lewat tengah malam pada tanggal 10 Dzulhijjah hingga terbit fajar pada tanggal 11 Dzulhijjah. Yang keempat, melontar jamroh aqobah di tanggal 10 Dzulhijjah. Sebaiknya dilakukan lewat tengah malam sampai dengan pukul 5 pagi atau pada pukul 14 sampai dengan pukul 18, atau memilih waktu malam dari pukul 18 sampai dengan pukul 24. Teman-teman, hindari memilih waktu melontar antara pukul 5 pagi sampai dengan jam 12 siang karena sangat padat dan sangat beresiko tinggi. Adapun melontar jamroh pada hari-hari tasyrik di tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, waktunya adalah pertama waktu afdol. Waktu afdolnya itu ba'da zawal atau setelah tergelincirnya matahari. Yang kedua, waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar di sini yaitu sore hari sampai malam. Dan yang ketiga, waktu jawas atau diperbolehkan, yaitu selain waktu afdol dan ikhtiar, dimulai dari terbit fajar hari bersangkutan. Pertanyaan keempat, apakah 7 batu kerikil boleh sekaligus dilontarkan atau dilemparkan untuk satu jamroh? Jawabannya tidak boleh ya teman-teman. Tidak boleh melontarkan 7 batu kerikil sekaligus untuk satu jamroh. Jika melontar 7 batu kerikil sekaligus untuk satu jamroh, maka hanya dihitung 1 lontaran saja. Jadi bukan 7 ya, meskipun batunya 7. Kelima, apakah melontar ketiga jamroh itu harus tertib dari ula, wusta, dan aqobah? Melontar jamroh atau 3 jamroh harus tertib dari ula, wusta, dan aqobah. Apabila tidak tertib, maka harus diulang dari awal. Keenam, apakah melontar jamroh boleh diwakilkan kepada orang lain? Jawabannya, melontar jamroh tidak boleh diwakilkan bagi yang sehat, kecuali karena uzur. Uzur di sini bisa karena sakit atau karena masyaqqah. Masyaqqah di sini bisa diartikan dengan kesulitan yang berat. Ketujuh, bagaimana cara mewakili melontar jamroh? Cara mewakili melontar jamroh dilakukan dengan melontar setiap jamroh untuk diri sendiri terlebih dahulu,
kemudian baru untuk yang diwakili pada tempat yang sama. Tidak diharuskan bagi yang mewakili menyelesaikan lontaran 3 jamroh untuk dirinya karena tidak ada dalil yang mewajibkannya. Kedelapan, apa hukumnya bagi orang yang meninggalkan lontaran jamroh Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik? Hukumnya adalah yang pertama, bagi yang tidak mengerjakan jamroh Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah, maka dikenakan dam atau denda, yaitu seekor kambing. Yang kedua, bagi orang yang meninggalkan 1 kali lontaran, 1 hari, 1 jamroh, 1 batu, kenakan denda dengan memberikan makanan pokok sebanyak 1 mud atau sekitar 3/4 kilo. Dan bagi yang meninggalkan 2 kali lontaran, dikenakan 2 mud sekitar 1,5 kilo kepada fakir miskin. Ketiga, bagi yang meninggalkan 3 kali lontaran atau lebih, dikenakan dam seekor kambing. Dan yang keempat, bagi orang yang meninggalkan semua lontaran hari-hari tasyrik, dikenakan dam seekor kambing. 9. Kapankah waktu yang dibolehkan melontar jamroh Aqobah apabila terlambat tiba di Mina dari Arafah? Setibanya jamaah di Mina, langsung melontar jamroh Aqobah. 10. Apa yang dimaksud mabit di Mina? Teman-teman, mabit di Mina adalah bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik, yaitu malam tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. 11. Apa hukum mabit di Mina? Menurut jumhur ulama, mabit di Mina hukumnya wajib, sedangkan menurut mazhab Hanafi hukumnya sunnah. 12. Kapan dan berapa lama mabit di Mina? Teman-teman, mabit di Mina dilaksanakan pada hari-hari tasyrik, yaitu malam 11, 12, dan malam 13 Dzulhijjah. Bagi yang mengambil nafar awal, mabit di Mina pada malam 11 dan 12 Dzulhijjah. Dan yang mengambil nafar tsani, mabit di Mina pada malam 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. 13. Apakah mabit di Mina harus dimulai sejak waktu maghrib atau sesudah matahari terbenam? Tidak harus dimulai dari waktu maghrib, asal bisa berada di Mina melebihi separuh malam atau mu'zamul lail, dengan hitungan malam dimulai dari maghrib hingga subuh. 14. Apa yang harus dilakukan apabila tidak mabit di Mina pada seluruh hari tasyrik? Apabila tidak mabit di Mina pada seluruh hari tasyrik, maka wajib membayar dam. Damnya adalah 1 ekor kambing. Tetapi apabila tidak mabit di Mina hanya 1 malam atau 2 malam, maka harus diganti dengan denda, yaitu 1 malam 1 mud atau setara dengan 3/4 kilo beras atau makanan pokok. Jika 2 malam 2 mud, yaitu 1,5 kilo beras atau makanan pokok. Dan jika 3 malam, membayar dam seekor kambing. 15. Apakah yang harus dilakukan jamaah haji apabila dari Arafah yang seharusnya ke Mina tapi tersesat ke Mekah? Jamaah haji yang tersesat ke Mekah menunggu sampai lewat tengah malam, kemudian melakukan tawaf ifadah, sa'i, dan bercukur. Dengan begitu jamaah sudah tahallul awal. Kemudian menuju ke Mina untuk melontar jamroh Aqobah. Setelah melontar jamroh Aqobah berarti sudah tahallul tsani. Selanjutnya jamaah melaksanakan mabit di Mina. 16. Bagaimana hukumnya mabit jamaah haji di Mina atau di wilayah perluasan Mina? Hukumnya adalah yang pertama, hukum mabit di Mina pada malam hari tasyrik menurut sebagian mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan sebagian ulama mazhab Hanbali serta fatwa MUI pada tahun 1981 adalah wajib. Dan bagi yang tidak mabit,
dikenakan dam. Namun ada sebagian dari mazhab Hanafi, sebagian Hambali, sebagian mazhab Syafi'i, dan sebagian mazhab Zohiri berpendapat bahwa mabit di Mina pada malam hari tasyrik hukumnya sunnah. Yang kedua, mabit di perluasan kemah di kawasan perluasan Mina hukumnya syah seperti di Mina, sebagaimana pendapat para ulama Makkah dan para ulama lainnya. Juga menurut ijtihad yang didasarkan pada keadaan darurat, karena kondisi di Mina saat ini sudah penuh sesak dan kemah di perluasan Mina masih bersambung dengan perkemahan di Mina, sesuai dengan keputusan hasil mudzakarah ulama tentang mabit di luar kawasan Mina pada tanggal 10 Januari pada tahun 2001. Ketiga, bagi yang berpendapat mabit di Mina itu wajib dan perluasan kemah di Mina tidak sah untuk mabit, maka pelaksanaan mabitnya masuk ke wilayah Mina, kemudian setelah mabit kembali ke kemahnya di perluasan Mina. 17. Apa yang dimaksud nafar awal? Teman-teman, nafar awal adalah keberangkatan jamaah haji meninggalkan Mina pada tanggal 12 Dzulhijjah setelah melontar 3 jumroh. Bermalam di Minanya itu 2 malam. Paling lambat sebelum matahari terbenam. Jadi harus sudah meninggalkan Mina pada tanggal 12 Dzulhijjah setelah selesai melontar 3 jumroh ula, wusta, dan aqobah. 18. Apa yang dimaksud nafar tsani? Nafar tsani adalah keberangkatan jamaah haji meninggalkan Mina pada tanggal 13 Dzulhijjah setelah melontar 3 jumroh ula, wusta, aqobah. Jadi kalau nafar tsani ini bermalam di Minanya 3 malam ya teman-teman. 19. Mana yang lebih utama, nafar awal atau nafar tsani? Nafar awal atau nafar tsani sama nilainya. Yang membedakan adalah nilai ketakwaannya. Rasulullah SAW melaksanakan nafar tsani. Jika melaksanakan nafar awal juga tidak masalah ya. 20. Apa yang dimaksud dengan tahallul? Tahallul adalah keadaan seseorang yang sudah bebas atau halal dari ihramnya setelah menyelesaikan amalan-amalan manasik hajinya. Tahallul terbagi menjadi 2 bagian, yaitu tahallul awal dan tahallul tsani. Tahallul awal itu tahallul pertama dan tahallul tsani itu tahallul kedua. 21. Apa yang dimaksud tahallul awal? Tahallul awal adalah keadaan seseorang yang telah melakukan 2 di antara kegiatan, yaitu yang pertama melontar jamroh aqobah dan menggunting atau mencukur rambut. Yang kedua tawaf ifadah, sa'i, dan menggunting atau mencukur rambut. Yang ketiga tawaf ifadah, sa'i, dan melontar jamroh aqobah. 22. Apa yang dimaksud tahallul tsani? Tahallul tsani adalah keadaan seseorang jamaah yang telah melakukan 3 kegiatan, yaitu melontar jumroh aqobah, memotong atau mencukur rambut, dan tawaf ifadah serta sa'i. 23. Apa larangan yang masih berlaku bagi jamaah haji yang sudah tahallul awal? Perbuatan yang dilarang setelah tahallul awal adalah bersetubuh atau jima. Jadi semuanya sudah halal kecuali jima ya teman-teman. 24. Bagaimana cara memotong rambut? Yang pertama, lebih afdol bagi laki-laki mencukur habis atau gundul. Namun diperbolehkan memotong atau memendekkan rambut kepala atau sekurang-kurangnya memotong sebelah kanan, tengah, dan kiri. Yang kedua, lebih afdol bagi perempuan mengumpulkan rambutnya jadi satu, kemudian memotong ujungnya atau sekurang-kurangnya 3 helai rambut sepanjang jari.
Yang ketiga, bagi laki-laki maupun perempuan boleh menggunting rambut sendiri atau dengan bantuan orang lain apabila ada hubungan mahram. Bila tidak ada hubungan mahram, hukumnya haram. 25. Apa perbedaan antara tahallul haji dan tahallul umroh? Teman-teman, tahallul haji terdiri dari tahallul awal dan tahallul tsani. Sedangkan tahallul umroh hanya satu tahallul saja. 26. Kapan rambut orang sakit atau uzur dipotong atau dicukur bagi yang melontar jamrohnya diwakilkan? Menggunting rambut orang sakit dapat dilakukan sebelum maupun setelah pelaksanaan melontar jumroh Aqobah oleh orang yang mewakili. Hanya saja penting dicatat bahwa orang yang uzur belum berstatus tahallul awal sebelum memperoleh informasi kepastian pelaksanaan lontar jumroh Aqobahnya dilakukan. Demikian 26 tanya jawab seputar manasik haji dan umroh bagian 4. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.